5 hukuman mati terberat di zaman dahulu, antara keadilan dan kekejaman. Sejak manusia membentuk peradaban, hukuman telah menjadi bagian dari sistem sosial untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. Namun, di masa lalu, konsep keadilan sangat berbeda dari zaman sekarang. Hukuman mati bukan hanya alat untuk menghukum, tapi juga untuk mempermalukan, menakut-nakuti, dan menunjukkan kekuasaan. Beberapa metode hukuman mati di zaman dahulu dirancang tidak hanya untuk mengakhiri hidup, tetapi untuk membuat korban menderita secara perlahan, menyiksa secara fisik dan psikologis, serta dijadikan tontonan publik. Dalam artikel ini, kita akan membahas 5 metode hukuman mati paling mengerikan yang pernah diterapkan di berbagai budaya dan periode sejarah. 1. Pemenggalan kepala, pancung. Asal banyak digunakan di Eropa, Tiongkok, dan Timur Tengah. Metode kepala korban dipenggal menggunakan pedang, kapak, atau alat seperti guillotine di Prancis. Tujuan awalnya dianggap terhormat karena cepat dan bersih. Namun, jika eksekusi gagal, bisa menyebabkan penderitaan luar biasa. Catatan guillotine dianggap sebagai alat manusiawi pada zamannya karena menjamin pemenggalan cepat dan pasti. 2. Penyaliban. Asal Romawi kuno. Metode korban dipaku atau diikat di atas kayu berbentuk salib dan dibiarkan tergantung selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Tujuan menghukum sambil mempermalukan korban secara publik. Proses kematiannya sangat lambat karena penderitaan akibat luka, kehausan, dan gangguan pernapasan. Contoh penyaliban Yesus adalah contoh paling terkenal yang menampilkan sisi tragis dan simbolis metode ini. 3. Ditarik dan dipotong 4. Drawn and quartered. Asal Inggris abad pertengahan. Metode korban digantung sampai sekarat, lalu ususnya dikeluarkan dan dibakar di depan mata, kemudian tubuh dipotong jadi 4 bagian. Tujuan diperuntukkan bagi pengkhianat kerajaan. Bertujuan mengintimidasi rakyat agar tidak memberontak. Efek salah satu metode paling brutal dan mengerikan dalam sejarah Eropa. 4. Dimasak hidup-hidup. Asal diterapkan di Asia dan Eropa dalam konteks kejahatan besar atau pengkhianatan. Metode korban dimasukkan ke dalam air mendidih atau minyak panas secara perlahan-lahan. Tujuan hukuman pembakar moral dan sebagai peringatan ekstrim. Kekejaman menimbulkan rasa sakit luar biasa dan kematian yang sangat lambat. 5. Siksaan tikus, erate torture. Asal digunakan dalam penyiksaan rahasia di Eropa dan Asia. Metode tikus ditempatkan di atas perut atau dada korban dan ditutup dengan mangkuk logam yang dipanaskan dari luar. Tikus akan menggali ke dalam tubuh korban untuk melarikan diri dari panas. Tujuan menyiksa korban secara fisik dan psikologis. Biasanya digunakan untuk mengorek informasi atau hukuman tidak resmi. Efek rasa sakit dan ketakutan ekstrim sebelum kematian. Pandangan pro, kenapa hukuman ini pernah diterapkan? Meskipun terlihat tidak manusiawi, hukuman-hukuman ini memiliki alasan yang logis dalam konteks zaman dahulu. Kontrol sosial kekejaman dijadikan alat untuk menakut-nakuti masyarakat agar taat pada hukum. Simbol kekuasaan pemerintah atau raja menunjukkan bahwa mereka berkuasa mutlak. Peringatan publik hukuman dipertontonkan agar tidak ada yang berani melanggar aturan. Nilai keadilan saat itu tidak ada sistem penjara modern. Jadi, hukuman mati dianggap solusi akhir. Kesimpulannya, 5 hukuman mati ini menunjukkan bagaimana kekejaman dianggap sebagai keadilan dalam konteks sejarah tertentu. Peradaban zaman dahulu menggunakan penderitaan fisik sebagai cara utama untuk mengatur masyarakat. Namun, seiring berkembangnya nilai kemanusiaan dan hukum, hukuman-hukuman ini ditinggalkan dan dianggap tidak etis dan melanggar hak asasi manusia. Kini, kita belajar dari masa lalu bahwa keadilan tidak boleh ditegakkan melalui kekejaman, tapi melalui hukum yang adil dan beradab.